Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Ruslemono Arfa dan istri yang terkasih di hari Sabtu. Apa kabar hari ini? Bapak Ibu mungkin sedang siap-siap untuk mengisi kegiatan di hari Sabtu ini di akhir pekan. Nah, Bapak Ibu sebagaimana biasa, mari kita dahulukan dulu Tuhan. Kita membaca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi, dan dengan segala isinya. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur di hari ini kami boleh berada di akhir pekan, dan kami percaya hari ini Tuhan telah rancang bagi kami untuk mengalami damai sejahtera. Dan karena itu sebelum kami berkegiatan, kami hendak membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 akan kita baca. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa setiap orang pasti memiliki masalah masing-masing. Amin. Saudara punya masalah, saya juga. Apalagi di bulan Juli ini masalah kita sama ya, yaitu apa? Anak-anak sekolah, ya kan? Nah, memerlukan biaya yang tentu sangat banyak ya untuk anak-anak studi kita. Ya, apalagi saya anak yang bersekolah itu lagi 4 ya saudara ya. Jadi semuanya membutuhkan biaya. Nah, karena itu saya pikir bahwa kita semua punya masalah, dan bagaimana cara kita merespon atau menghadapi masalah tersebut akan menunjukkan kualitas kita sebagai anak Tuhan. Amin. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya masalah dalam hidup kita, yaitu yang pertama, masalah yang ditimbulkan oleh manusia. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita bukan karena iblis, tetapi karena kesalahan kita sendiri. Misalnya, kita menerobos lampu merah di jalan ya, sehingga terjadi kecelakaan. Kita dianggap sebagai orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas, ya kan? Nah, itu menimbulkan masalah, ya kan? Nah, atau kita hidup menyalahi aturan-aturan hukum maupun aturan firman Tuhan sehingga kita menghadapi masalah-masalah yang disebabkan karena kesalahan kita sendiri, dan kemudian kita seringkali bersungut-sungut dan kita menyalahkan Tuhan. Nah, ini parah ini saudara ya. Jadi yang pertama bahwa masalah yang ditimbulkan oleh manusia, oleh diri kita sendiri. Yang kedua, masalah yang terjadi karena orang lain. Nah, jadi masalah dari diri sendiri itu karena misalnya kita menyalahi aturan-aturan hukum, ya baik hukum positif maupun hukum atau aturan firman Tuhan. Ya, misalnya juga ketika kita menerobos lampu merah dan
akhirnya terjadi kecelakaan dan ini menimbulkan masalah, ya kan? Jadi masalah yang disebabkan oleh manusia, terutama diri kita sendiri. Yang kedua, masalah yang terjadi karena orang lain. Terkadang kita sudah hidup sedemikian rupa untuk berkenan kepada Tuhan, namun ada orang-orang yang tidak suka ketika melihat kita sukses, berhasil, sehingga mereka mencoba untuk menjatuhkan kita. Di jalan misalnya kita sudah hati-hati tapi orang lain tidak hati-hati, maka orang menabrak kita dari belakang, juga ini menimbulkan masalah, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, masalah itu ada yang ditimbulkan oleh manusia, maksudnya diri kita sendiri, tapi juga ada yang terjadi karena orang lain. Nah, yang ketiga, masalah yang terjadi karena iblis dan seizin Tuhan, ya. Jadi karena iblis tapi seizin Tuhan. Nah, terkadang Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai manusia melalui masalah-masalah untuk menguji kualitas iman kita. Contohnya Ayub, ya kan? Tetapi ingat Bapak Ibu bahwa masalah-masalah yang terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Tidak melebihi kekuatan kita, karena Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Setiap orang pasti memiliki masalahnya sendiri, itu sudah pasti. Amin. Nah, selama kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam lingkungan yang berpotensi mencobai kita untuk melakukan dosa. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin kita kuat. Amin. Tuhan ingin kita kuat supaya dapat menghadapi masalah-masalah yang ada, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Amin. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia tidak melihat seberapa besar Goliat. Ini menarik, ya. Karena Daud tahu bahwa Tuhan yang menyertai lebih besar daripada musuh yang ada di depannya. Jadi Daud tidak melihat seberapa besar Goliat itu, tapi dia melihat, ya, bahwa ada Tuhan yang menyertai dia itu lebih besar daripada musuh yang ada di depannya. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus menyatakan bahwa Allah menyediakan bagi anak-anaknya kasih karunia yang memadai untuk mengatasi setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Kesetiaan Allah terungkap dalam dua cara. Yang pertama, Dia tidak mengizinkan kita dicobai melebihi atau melampaui kemampuan kita. Tapi yang kedua, bersama setiap pencobaan Dia menyediakan suatu jalan keluar dan alasan-alasan untuk kita mampu bertahan dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. Amin. Setiap pencobaan yang berpotensi membuat kita jatuh ke dalam dosa akan selalu ada. Walaupun kita hidup sedemikian rupa seturut dengan firman Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa setiap pencobaan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Karena itu marilah kita belajar untuk percaya dan bertahan dalam pencobaan. Karena kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita. Amin. Ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Perbedaan antara orang yang jatuh dalam dosa dan yang sengaja menjatuhkan diri ke dalam pencobaan. Jadi ingat Bapak Ibu, ya, ada orang yang, ya, mungkin dia tidak sengaja, ya kan? Jadi ada perbedaan antara orang yang jatuh dalam pencobaan dan yang sengaja menjatuhkan diri dalam pencobaan. Nah, orang yang tidak sengaja terjatuh ke dalam pencobaan, misalnya nih, orang yang tidak sengaja jatuh ke dalam sungai, dia dapat ditolong karena apa? Karena dia tidak menginginkan kejatuhan itu. Tetapi orang yang dengan sengaja menjatuhkan diri, ya
tentu dia bersalah atas kematiannya karena ia menginginkan kejatuhan itu. Iya kan? Ya. Jadi ada orang yang secara tidak sengaja jatuh, nah itu bisa ditolong. Tapi orang yang dengan sengaja menjatuhkan diri, ya tentu dia berharap bahwa dia akan segera mati, begitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin. Karena Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami merupakan pencobaan yang biasa. Amin. Dan ini yang paling penting, tidak melebihi batas kemampuan kita sebagai manusia. Di balik setiap masalah kita, sesungguhnya ada jalan keluar yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan dan salam sehat. Kiranya semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami semua ada dalam sukacita, damai sejahtera di akhir pekan. Bagi mereka yang berkegiatan mengisi akhir pekan ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai mereka tidak jatuh, bahkan tidak menjatuhkan diri dalam masalah ataupun dalam dosa, tetapi Tuhan senantiasa menjaga, menyertai sehingga semuanya bisa berlangsung dengan damai sejahtera. Tuhan, Engkau lindungi setiap kami, baik yang mereka sedang berakhir pekan maupun mereka yang mungkin berdiam di rumah atau menyelesaikan pekerjaan. Kiranya damai sejahtera memerintah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.